Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Uci Koswara. Kali ini saya akan mencoba membahas pembahasan soal-soal sederhana dari aljabar matrik ya. Mengingat ini adalah soal-soal UTS yang sudah kemarin dilaksanakan ya. Namun jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Aktifkan pula tombol notifikasinya agar saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten pembelajaran selanjutnya. Baik, kita langsung saja. Yang pertama di sini ada soal, yaitu di sini diketahui jika ada sebuah matrik A dengan ordo di sini 3 kali 4 ya, 3 baris 4 kolom. Inilah matrik ordo 3 kali 4 dengan elemennya ada AIJ ya, sesuai dengan penulisan aljabar untuk elemen. Maka tentukan A24 dikali A11 dikurangi A32 ditambah A14 dibagi A13. Ini persoalan matrik yang sangat sederhana ya, yang sangat mendasar, di mana di sini persoalannya adalah kita untuk mengetahui tentang letak daripada suatu elemen matrik, karena biasanya sering terjadi juga terbalik-balik begitu ya posisi atau elemen dari matrik tersebut. Baik, di sini yang kita inginkan adalah A24 dikali A11 dikurangi A32 ditambah A14 lalu dibagi dengan A13. Baik, A24 ya. A24 ini adalah elemen matrik A dengan baris letaknya adalah di baris kedua kolom keempat ya. Ganti di sini warnanya supaya lebih oke. Jadi baris kedua kolom keempat, baris kedua kolom keempat. Jadi ini adalah 1/3 ya. Kemudian A11 ya, untuk A11 berarti baris ke-1, ini ada baris ke-1 dan kolom ke-1 ya, berarti setengah, lalu dikurangi A32 ya, berarti baris ketiga kolom kedua. Ini negatif ya, negatif 2/3. Kemudian ditambah A32 sudah, berarti A14 ya, A14 berarti baris ke-1 kolom ke-4. Ini min 1/3/2, jadi min 1/3/2. Ini bisa saya tulis menjadi pecahan biasa 5/2 ya, negatif 5/2. Oke, lalu dibagi dengan A13. A13 berarti baris ke-1 kolom ketiga, sini 0 ya. Oke, nah setelah itu kita hitung saja, berarti 1/3 setengah ditambah 2/3 dikurang 5/2 ya, bagi 0. Nah, kalau kita tahu sebetulnya di sini sudah jelas ya, karena pembaginya ini adalah 0. Karena pembaginya 0, maka dia tidak memiliki jawaban ya, atau kita jawab strip seperti atau tidak terdefinisi ya. Nah, kenapa demikian? Karena tidak ada jawaban real. Kalau kita kembali ke aljabarnya, misalnya A per B itu kan secara definisi untuk A, B elemen real itu sama dengan C, A, B, C elemen real. Jika dan hanya jika A itu sama dengan B dikali C. Nah, sehingga kalau kita katakan A per 0 itu sama dengan X, katakanlah demikian,
maka untuk 0 dikali X itu tidak akan sama dengan A, ya. Tidak ada X, ada X elemen real, sedemikian hingga jika si X dikali 0 itu akan menghasilkan suatu jawaban, ya. Tidak akan ada, ya, bilangan real. Nah, seperti itu. Nah, sehingga ya kita perlu ingat kembali kalau misalkan ada suatu bilangan yang dibagi dengan 0, maka ya tidak terdefinisi saja, ya, tidak ada gitu. Karena kita tidak akan menemukan berapa kali 0 yang akan menghasilkan A, seperti itu. Jadi ini kalau misalkan kita lanjutkan lebih sederhana lagi, maka 1/3 berarti ini 1/6, ya, ditambah ini kali ini, kemudian ini kali ini berarti 2/9, ya, lalu dikurangi 5/6, dibagi dengan 0, ya, sama dengan di sini. Nah, di sini kalau kita katakanlah ini adalah sebuah bilangan, misalnya A, maka ini akan menjadi A/0, dan A/0 ini adalah tidak terdefinisi, atau boleh kita tulis seperti itu saja, ya. Baik, selanjutnya di sini ada soal yang selanjutnya, nomor 2. Jika A sama dengan A11, A12, A21, A22, dia adalah matrik ordo 2x2 dengan elemennya A, I, J. Kemudian ada matrik B juga demikian sama, dia ordonya 2x2. Buktikan bahwa A tambah B transpose, ini transpose, ya, itu sama dengan, atau A tambah B ditranspose sama dengan A transpose ditambah B transpose. Gunakan konsep, ini salah, ya, ini soal yang selanjutnya terbawah. Oke, untuk menunjuk atau untuk membuktikan bahwa persamaan ini benar, ada beberapa cara, ya. Kita bisa membuktikannya dari kiri supaya menjadi yang kanan, atau kita bisa membuktikannya yang kanan supaya menjadi yang kiri, ya, atau bisa kita buktikan dua-duanya, kanan kiri kita buktikan dan hasilnya atau jawabannya sama. Kita coba buktikan untuk yang kanan kiri supaya menjadi yang kanan saja, ya. Apa betul jawabannya? Kita lihat untuk matrik A. Kalau kita lihat, kita gambar, kita tulis maksudnya. Berarti ini A11, A12, A21, A22. Lalu kita tambahkan dengan ini B, B11, B12, B21, B22. Lalu kita transposkan seperti itu, ya. Oke, kita selesaikan dulu yang ada di dalam. Ini penjumlahan. Ingat konsep daripada penjumlahan, ya, akan menghasilkan ordo yang sama. Kita tulis A11 tambah B11, lalu A12 tambah B12, lalu yang ini A21 ditambah B21, dan terakhir A22 ditambah B22. Kita transposkan. Ingat konsep transpose, ya. Berarti ini matrik, ya, kita tulisnya seperti ini. Oke, berarti hasilnya setelah ditranspos A11 tambah B11 baris akan menjadi kolom, ya. Baris 1 berarti akan menjadi kolom ke-1. Jadi untuk A12 B12 kita simpan di sini. Lalu untuk baris 2
akan menjadi kolom kedua. A21 ditambah B21, sini A22 ditambah B22. Oke, ini sudah kita transpose. Kemudian setelah itu kita coba pisahkan kembali menjadi dua matriks. Ini berarti A11, pisahkan lagi menjadi, ini adalah B11 ya. Kemudian yang ini adalah A21, ini B21, yang ini A12, ini B12, kemudian terakhir A22, ini B22. Dan kalau kita lihat, ini adalah matriks A yang sudah ditranspos, dan ini adalah matriks B yang juga sudah ditranspos. Karena matriks asalnya adalah A11, nah ini matriks asalnya A11, A12, A21, A22, dan ini adalah A11, A11, A21, A12, A22 ya. Jadi ini sudah ditranspos. Maka terbukti bahwa A ditambah B transpos itu sama dengan A transpos ditambah B transpos. Kita bisa mencoba pembuktiannya dari kanan ke kiri ya. Jadi bisa juga seperti ini, A transpos tambah B transpos. Nanti kita coba buktikan supaya nanti dia harus menjadi A tambah B transpos. Oke, nah, bisa juga dilakukan dengan contoh-contoh juga bisa ya. Baik, selanjutnya gunakan soal nomor 3 ini, kita gunakan konsep perkalian ya. CIJ sama dengan sigma AIK kali BKJ, K-nya dari 1 sampai N, untuk mengalikan dua matriks berikut. Di sini kita lihat untuk matriks A ya, saya tulis kembali min 1, 2, 4, 3. Kemudian matriks B setengah dan 3/4. Ini ordernya untuk matriks A ini adalah 2 kali 2, yang ini adalah 2 kali 1. Jelas ini bisa dikalikan ya, karena kolom dari matriks pertama sama dengan baris pada matriks kedua. Jadi ini sama, artinya dapat dikalikan ya. Yang nanti hasilnya adalah ini, matriks baru yang ordernya 2 kali 1. Jadi kalau misalkan si matriks A yang 2 kali 2, kemudian kita kalikan dengan matriks B 2 kali 1, ini akan menghasilkan katakanlah matriks baru yang namanya matriks C dengan ordernya 2 kali 1 ya. 2 kali 1, atau bisa saya tulis dengan C11, C21 ya. Oke, bisa kita tulis seperti itu. Nah, karena kita ingin dengan menggunakan konsep perkalian, maka si C ini, katakanlah si CIJ itu sama dengan sigma dari A IK dikali B KJ, dengan K nya dari 1 sampai N. Karena ini N 2 ya, N nya adalah 2, berarti kolomnya adalah 2, berarti C dari K nya dari 1 sampai 2. Sehingga kalau kita tulis, misalnya saya tulis untuk K-nya sama dengan 1, maka di sini tuh, di mana ya saya tulisnya, di sini sajalah. K-nya sama dengan 1, maka pastilah ini I-nya sama dengan 1, ini I-nya, nah kalau kita mencari untuk C11, ke C11, maka C11 kita bisa tulis dengan rumus, berarti A, dan ini adalah I dan ini adalah C, 1K
dikali B KJ, J-nya adalah 1. Dengan K dari 1 sampai 2 ya. Atau bisa kita tulis tanpa notasi sigma, berarti A K, untuk K-nya sama dengan 1, berarti A1 1 dikali B 1 1. Kemudian ditambah, kalau K-nya sama dengan 2, maka akan kita dapat berarti A12 dikali B21. Nah, ini yang kita cari ya untuk C11. Bisa kita masukkan di sini. Kalau misalnya A11 berarti A11 ini adalah min 1 kali B11 itu adalah setengah ya. Lalu ditambah A12 berarti ini 2 dikali B21 adalah 3/4. Oke, nah bisa kita selesaikan. Ini min setengah ditambah ini 3/2 ya. Ini saja 2 3/2, sehingga kita dapatkan 2/2 sama dengan 1. Nah, bisa kita tulis hasilnya untuk C11 ini adalah 1. Selanjutnya untuk C21 kita tulis di sini saja. Kalau kita gunakan konsep perkalian ini, berarti I-nya adalah 2 dan J-nya adalah 1 ya. Berarti kita tulis untuk AIK, AI-nya adalah I-nya 2, K AIK kali BK, J-nya adalah 1. Dimana K-nya dari 1 sampai 2. Oke, berarti untuk K-nya sama 1 kita tulis seperti ini saja. Berarti A21 kali B 1 ya. Lalu ditambah karena sigma. Kalau K-nya sama dengan 2 berarti A22 dikali B 21. Oke, langsung kita cari saja. A21 ini 4 kali B11 tentu saja setengah. Lalu kita tambah A22 ini adalah 3 kali B21 tentu saja 3/4 ya. 3/4. Sehingga kita dapatkan ini 4/2 ya. Saya tulis seperti ini saja dulu. 4/2 ditambah 9/4. Kalau saya kalikan 2 ya, ini kalau saya kali 2 berarti 8/4 ditambah 9/4, maka kita dapatkan di sini 17/4 ya. Ini berarti 17/4. Oke, nah ini jawabannya ya. Dengan menggunakan konsep perkalian ini AIK sigma AIK BKJ. Nah, sebetulnya kita bisa langsung mengalihkannya ya. Kalau persoalannya langsung gitu. Jadi kalau misalnya 1 2 4 3 kemudian kita kalikan dengan setengah dan 3/4, nah berarti baris kolom kan, berarti baris 1 ke kolom 1 begitu kan. Berarti min 1 kali setengah tambah 2 kali 3/4. Lalu baris 1 baris 2 ke kolom 1 ya, berarti 4 kali setengah ditambah 3 kali 3/4. Sebetulnya ya sama-sama saja gitu ya, sama-sama saja, tapi yang diinginkan dari persoalan ini adalah dengan menggunakan konsep perkalian. Baik, selanjutnya gunakan konsep kofaktor dan minor untuk mencari determinan matrik berikut. Kita gunakan ekspansi kolom kedua. Oke, jadi di sini kita ingin mencari determinan tapi menggunakan konsep kofaktor dan minor.
Kemudian dalam mencarinya kita menggunakan ekspansi kolom kedua. Baik, kalau saya tulis kembali ya matriknya, ini adalah 2 1 3, lalu min 1 3 0, 2 min 3 4. Ini adalah matriknya. Karena kita ingin mencari determinan ini menggunakan ekspansi kolom, maka ya untuk mencari minor dan kofaktornya kita tidak perlu mencari semua ya, cari berdasarkan kolom kedua saja. Oke, nah seperti itu ya. Ini adalah kolom kedua. Berarti untuk mencari minor kita hanya mencari minor ini saja ya. Berarti 1 ini adalah minor untuk baris 1 kolom 2 ya, baris 1 kolom 2 gitu. Oke, untuk minor baris 1 kolom kedua berarti determinan dari kita tutup ya, min 1 0 24 ya, min 1 0 24 gitu. Kita dapatkan min 1 kali 4 berarti min 4 kurangi 0 sama dengan min 4. Ini untuk minor 1 2 ya. Kalau misalkan kita langsung mencari kofaktornya K12 nya, maka kita tulis dengan rumus ya yang sudah kita ketahui, min 1 pangkat 1 tambah 2 begitu ya, kali minor dari 1 2 nya. Nah, kita tahu min 1 pangkat 3 ini negatif, berarti negatif 1 dikali min 4 ya, berarti sama dengan 4. Ini adalah kofaktor 1 2. Oke, kita dua lagi, ini sudah. Kemudian minor untuk baris 3 ini berada pada baris kedua kolom kedua ya, jadi kita tulis M22 begitu. M22 kita tutup berarti dapat 23 24 ya, 23 24. Kita cari determinannya, berarti 8 dikurangi 6 ya, sama dengan 2. Langsung kita cari kofaktornya, sama dengan min 1 pangkat 2 tambah 2 kali M22 ya. Kita dapatkan kita dapatkan min 1 pangkat genap ya, berarti 1 kali M2 nya 2 sama dengan 2. Satu lagi, min 3 ini berada pada baris ketiga kolom kedua. Jadi baris ketiga kolom kedua. Kita tutup baris 3 kolom 2, dapatnya 23 min 1 0, 23 min 1 0 ya. Kita cari determinannya 0 dikurangi negatif 3 ya, jadi sama dengan 3. Maka kofaktor dari 32 nya pun kita dapat min 1 pangkat 3 tambah 2 kali M32 ya. Nah, ini pangkat ganjil berarti negatif 1 kali M32 nya adalah 3 sama dengan min 3. M2 kali 0 betul ya. Oke ya, betul ya, 3 berarti ini pangkat negatif 3. Oke, kemudian setelah itu ya kita cari determinannya, determinan dari matrik tersebut ya. Ini saya tulis saja begini ya, matriknya adalah matrik A begitu. Jadi saya tulis determinan dari matrik A ini bisa kita tulis karena menggunakan ekspansi kolom kedua. Berarti ya kita tulis A12 kemudian dikali K12 ya, ekspansi kolom ketiga gitu. Jadi kolom ketiga itu kan ini kolom 1, kolom 2, kolom 3 itu saya tulisnya seperti ini ya, supaya kan A11
A12, A13, A21, A22, A23, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Nah, ini kolom ketiga berarti A12 kali K12 tambah A22 kali K22 tambah A32 kali A32 kali K32. Oke. Maka ya udah kita tulis A12 nya adalah 1, K12 nya adalah 4 ya, tambah A22 nya adalah 3, ini 3, lalu K22 nya adalah 2 ya, lalu ditambah A32 nya adalah -3 dikali K32 nya adalah -3 juga ya, -3. Oke, berarti 4 tambah 6 tambah 9 ya. 10 tambah 9, 19. Nah, jadi determinannya hasilnya adalah 19. Nah, karena kita mencarinya dengan ekspansi kolom kedua ya, berarti kita mencarinya dengan kolom kedua. Ini ada, kalau dengan ekspansi kolom kedua melupakan salah satu cara, maka kalau dengan ekspansi yang lain kita bisa mendapatkan 6 cara berarti ya. Boleh dengan ekspansi kolom 1, ekspansi kolom 3, ekspansi baris 1, ekspansi baris 2, dan juga ekspansi baris 3 untuk mendapatkan untuk mendapatkan determinan ini. Oke, saya kira seperti itu ya. Selanjutnya, oke, di sini gunakan konsep kofaktor dan minor untuk mencari inverse. Nah, ini inverse ya. Matrik daripada, katakanlah ini A saja seperti itu. Elemennya 201, 312, 223. Ya, karena di sini kita mencari inverse, berarti kita ingat inverse matrik itu adalah 1 per determinan A dikali adjoinnya ya, adjoin daripada A. Dimana adjoin ini adalah kofaktor yang ditranspos gitu ya, atau transpos dari kofaktor. Karena di sini kita gunakan kofaktor minor, berarti ya sama seperti sebelumnya, kita harus mencari matrik-matrik minor dan kofaktornya begitu. Oke, kita cari satu-satu ya. Untuk minor satu-satu kita dapatkan 1 baris 1 kolom 1 1 2 2 3 ya, 1 2 2 3. Maka 1 kali 3 3 dikurangi 4 sama dengan -1. Maka untuk kofaktornya K11 nya ini sama dengan -1 pangkat 2, langsung saja seperti itu, kali -1 ya, kita langsung saja. Ini adalah positif, jadi -1. Selanjutnya M12 baris 1 kolom kedua, berarti 32 23 ya, 3 2 2 3. Kita dapatkan di sini 9 kurangi 4 ya, berarti sama dengan 5. Berarti kofaktor 12 nya -1 pangkat 3 ya, kali 5. Ini adalah ganjil, berarti -5. Selanjutnya M13 3122 ya, 3122 kita dapatkan 6 kurangi 2 sama dengan 4 ya, berarti K13 ini -1 pangkat 4 kali 4 ya. Berarti positif kali positif ya, ini 4. Oke, untuk baris pertama sudah, kita tinggal baris keduanya. M21 2 baris 1 berarti 01 23. Nah, 0 dikurangi 2 ya, sama dengan -2, maka kofaktor 21 nya sama dengan -1 pangkat 3 kali -2. Nah, ini min pangkat min jadi plus ya.
Selanjutnya M22 nya kita dapatkan baris 2 kolom 2, berarti 21 23. 21 23 ya. Berarti kita dapatkan 6 kurangi 2 sama dengan 4. Maka K22 nya kita dapatkan min 1 pangkat 4 kali 4. Kalau ini positif berarti 4. Selanjutnya M22 berarti M23. M23 baris 2 kolom 3 20 22 ya. 20 22. Kita dapatkan 4 kurang 0 sama dengan 4. Berarti K 23 nya sama dengan min 1 pangkat 5 kali 4. Ini negatif 4 ya. Baris kedua sudah. Kemudian baris ketiga berarti M31 ya. M31 baris 3 kolom 1 berarti 01 12. Oke, 0 kurangi 1 sama dengan min 1, berarti K 31 nya sama dengan K31 berarti min 1 pangkat 4 dikali min 1. Ini positif, min 1 jadi min 1 ya. Selanjutnya M32. M32 nya baris 3 kolom 2 berarti 21 32. Oke, berarti 4 dikurangi 3 ya. Benar 1, berarti K32 sama dengan min 1 pangkat 5 kali 1, negatif ya. Satu lagi ya di atas saja di sini M33 ya. M33 berarti baris 3 kolom 3 ya. Berarti 2031 sama dengan 2 kurangi 0. Untuk K33 nya sama dengan min 1 pangkat 6. K ini tulis ya 2 kali 2 sama dengan positif 2 ya. Oke, nah di sini minor dan kofaktor sudah, jadi kita hanya perlu materi kofaktor di sini. Untuk materi kofaktornya kita dapatkan baris 1 min 1 min 5 4 ya. Ini lalu 24 min 4 min 4, lalu min 1 2 min 1 2. Ini adalah materi kofaktor. Nah berarti adjoinnya, adjoin daripada A itu adalah kofaktor, materi kofaktor ditranspos ya. Jadi kita transposkan saja min 1 min 5 4 ya, baris jadi kolom 2 4 min 4, lalu min 1 2 ya. Oke, jadi kita sudah dapatkan adjoinnya, hanya kita tinggal mencari determinan. Nah untuk determinan bebas kita memilih mau ekspansi mana. Kita coba aja pakai ekspansi baris ke 1 saja ya. Berarti determinan A nya itu A11 K11 tambah yang ini aja baris ke 1 ya, A12 K12 tambah A13 K13 begitu. Di A11 nya 2 kali K nya min 1. A12 nya 0 kali K12 nya min 5 tambah A13 nya 1 kali K13 nya adalah 4 ya. Jadi kita dapat min 2 tambah 0 tambah 4 sama dengan 2. Jadi determinan 2 tinggal kita masukkan saja. Untuk A inverse itu sama dengan 1 per determinan A dikali A join A, atau bisa kita tulis 1 per 2 kali A joinnya min 1 2 min 1, lalu min 5 4 min 1, lalu 4 min 4 2 ya, 4 min 4 2. Oke, 4 min 4 2. Udah, berarti kita tinggal masukkan ini min setengah
ini 1 min setengah, ini min 5/2, ini 2, ini min setengah ya, ini 2, ini min 2, ini 1 ya. Nah, ini adalah inverse dari matik A ini dengan cara kofaktor dan minor ya. Baik, saya kira sampai di sini saja beberapa soal sederhana ya, aljabar matrik. Soal-soal ini mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share ya. Aktifkan pula tombol notifikasinya agar saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.